Oke, thank you udah klik video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang library di Python yang biasa dipakai di Python sendiri. Ada library NumPy dan juga Pandas. Nanti kita lihat satu persatu istilah dari NumPy dan Pandas ini fungsinya buat apa aja, apa yang bisa kita lakukan dengan NumPy dan juga Pandas tersebut. Gitu. Pertama untuk NumPy. Kalau penjelasannya di sini, NumPy merupakan library yang memudahkan kita melakukan perhitungan matematik seperti matriks, aljabar, statistik, dan lain-lain. Nah, intinya itu di sini, walaupun udah ada modul math dan juga list, namun masih belum lengkap karena kita harus membuat beberapa operasi matematika secara manual. Oke, jadi intinya walaupun udah ada modul-modul dasar ya di Python kayak modul math dan juga list, tapi ada juga operasi matematika lain yang kita tuh harus bikin secara manual gitu. Nah, NumPy ini merupakan library matematika yang memudahkan kita nanti kalau misalnya kita mau melakukan operasi matematika gitu. Dan bisa dibilang NumPy ini merupakan library merupakan bantuan library tambahan untuk memudahkan kita dalam melakukan operasi matematika. Oke, contohnya ini di sini ya, kita ada punya list A dan B. Kita masukin nih A ini listnya 1, 2, 3, isinya B 4, 5, 6. Kalau kita jumlahkan secara biasa, hasil sama dengan A plus B, itu nanti ketika kita print hasilnya itu nanti dia benar-benar menjumlahkan, kayak menempelkan dari A sama B, kayak nanti outputnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Tapi kita itu sebenarnya pengen kalau misal penjumlahannya itu berdasarkan urutan kolomnya, kayak misalnya gini. Ini kan ada array ada list di sini ya, 1, 2, 3 sama 4, 5, 6. Saya pengen menjumlahkan setiap kolomnya ini. Misalnya hasil sama dengan A plus B, nanti jumlah outputnya itu nanti 1 plus 4 sama dengan 5, 2 tambah 5 7, 3 tambah 6, dan ini tuh kalau misalnya kita mau pakai modul math dan list biasa itu kita harus mendefinisikan dan membuat fungsi baru gitu. Tapi kalau misalnya pakai NumPy, next ya, kita bisa langsung aja untuk menambahkan yang tadi. Dan ini sebelum kita masuk ke contoh berikutnya, mau kasih tahu ini untuk NumPy sendiri kan library, jadi kita perlu install di misalnya di notebook kita ya, misal di Jupyter Notebook atau misal di Google Colab, itu terserah. Nah, tapi kita perlu install dulu nih. Untuk install sendiri, pip install NumPy. Pip install NumPy. Oke, di sini pip install NumPy. NumPy ini library. Kalau misalnya kita mau pakai library yang lain, bisa pip install nama library-nya gitu. Setelah kita install dan berhasil, kita bisa langsung mengaliaskan, mengimport. Kita mau pakai dan kita bisa aliaskan nih. Namanya di sini pakai np ya, np. Setelah itu kita masukin matriks, misalnya list biasa ya yang tadi, kita mau masukin menjadi NumPy. Langsung aja pakai np.array. Setelah itu kita masukkan nih kayak list yang tadi, array yang tadi kita masukkan, yang B juga np.array. Nah, ini nanti hasil matrik A sama matrik B ini merupakan suatu NumPy array gitu. Nanti kalau misal kita menghasilkan menjumlahkan matrik A dan matrik B, nanti hasilnya ini sesuai sama kolomnya nih. Misalnya 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 tambah 6 sama dengan 10, dan seterusnya gitu. Dan juga NumPy itu sebenarnya ada beberapa fungsi lain ya. Dan kalau misalnya kita mau lihat list semua fungsi di NumPy, kita bisa pakai dir, directory. Jadi di dir setelah itu dalam kurung, ini nama library
kita ya, kita udah aliasin sebagai NP, jadi kita bisa pakai dir setelah itu dalam kurung NP. Ini nanti menghasilkan melist semua fungsi yang ada di NumPy tersebut, di library tersebut. Kalau misal kita mau lihat dokumentasi dan manualnya dari library tertentu gitu, kita juga bisa pakai help di sini. Oke, next. Nah, fungsi NumPy lain ini untuk pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data ini kita bisa lihat langsung aja contohnya. Misalnya di sini kita udah import dulu ya NumPy as NP. Setelah itu kita masukkan nilai siswa sama dengan np.array. Ini ada array urutan angkanya. Misalnya nilai siswa ada 55, 43, 98. Nah, kalau misalnya kita udah masukkan sebagai NumPy kayak gini, kita bisa langsung aja melihat misalnya dari angka ini, dari urutan angka ini mau lihat minnya itu berapa, atau yang paling kecil itu angkanya dari sini itu berapa sih, atau max yang paling besar, min rata-rata, sum itu penjumlahan dari semua array di sini, dan ini standar deviasi di sini. Jadi kita bisa lihat langsung ya pakai NP array ini, dan ini tuh memudahkan kita untuk mengolah data. Next, fungsi range dalam NumPy. Nah, ini kalau misal di Python kan ada fungsi yang namanya tuh range. Kalau untuk di NumPy ini kita pakainya tuh ada a-nya, jadi arrange. Nah, ini tuh seperti yang di Python ya, ini untuk menghasilkan list gitu. Kita bisa masukkan 1 parameter, 2 parameter, dan 3 parameter dalam range ini. Jadi ini ya fungsinya. Rumusnya dulu nih, np.arrange, setelah itu batas bawah, batas atas, dan juga jarak. Kalau misal kita pakai 1 parameter aja di sini, nanti dia bakal menghasilkan 5 angka diurutkan dari diurutkan dari kosong ya, dari nomor dari 0 gitu. Satu, kalau misal kita pakai 2 batas bawah sama batas atas, misalnya nih yang kedua ini 1 sampai 7, berarti kita mau menampilkan 1 sampai maksimalnya 7, berarti kita pakai yang 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misal kita pakai parameter 3 parameter, ada jaraknya juga. Misalnya ini batas bawahnya 0, batas paling atasnya 20, dan jaraknya setiap urutan datanya itu 5. Misalnya gini, nanti outputnya itu menjadi array kosong, setelah itu jaraknya 5, jadi 0, 5, 10, 15, kelipatannya 5 ini, dan batas atasnya kan 20, jadi dia berhenti sampai sini aja. Oke, next. Apa itu pandas? Nah, tadi kan udah kita sempat singgung tentang NumPy dan juga fungsi-fungsi NumPy-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pandas. Kita masuk ke definisinya ya. Ini jadi library pada Python untuk memudahkan pemrosesan data seperti cleaning data dan juga analisa data. Nah, biasanya untuk transformasi dari format data tertentu ke data frame, yang nantinya data frame tersebut bisa dilakukan operasi lanjutan seperti join, group by, agregasi, dan lain-lain. Nah, jadi biasanya tuh ini ya, kita langsung lihat aja contohnya di sini. Aku ada misalnya ada data.csv. Nanti bisa juga kita bisa lihat data JSON dan lain-lain. Tapi karena kita pakai CSV, ini formatnya untuk membaca data tersebut ke dalam pandas ya. Gitu. Nah, nanti dari format data ini kita baca masuk ke pandas, dan sebutannya itu data frame. Jadi tabelnya itu sebutannya data frame. Sebelum kita masuk ke deep dive-nya dulu, kita mungkin pelajarin apa itu series nih. Mungkin data frame masih bingung ya, apa sih data frame? Tadi penjelasannya kurang jelas gitu. Nah, ini kita pahamin dulu nih. Series merupakan array satu dimensi atau satu kolom. Jadi kalau misal kita lihat nih di tabel, itu kan terdiri dari beberapa kolom tuh. Nah, satu kolom itu merupakan satu series. Kolom yang lainnya satu series lagi, satu series lagi. Nah, ini sebutannya untuk pandas ya. Jadi kalau misal tabel udah masuk ke dalam, kita udah read menggunakan pandas, itu berarti dia udah menjadi
series atau data frame. Series itu satu kolom, data frame itu misalnya itu gabungan dari series-series, jadi gabungan dari kolom-kolom. Nah, dia bentuk jadi tabel gitu. Jadi data frame ini bakalan sering dipakai ya istilah data frame. Jadi nggak usah bingung, data frame itu berarti untuk tabelnya gitu. Tabel yang udah ditransformasikan menggunakan library pandas gitu. Next. Cara penggunaan pandas ini seperti biasa, kita harus install dulu pandasnya di sini. Pip install pandas. Pip ini untuk manajemen paket. Setelah itu kita import dan aliaskan di sini pd misalnya ya. Nah, setelah itu ntar kita tinggal pakai aja. Ini contohnya. Kita mau pakai pandas dan juga numpy di sini. Nah, ini misalnya kita masukkan data sama dengan pd.series. Ini untuk buat satu kolomnya, misalnya ada A, B, C, D, dan juga ini mau buat array A, B, C, D. Nah, kita juga bisa masukkan si numpy tadi menjadi series dengan cara pd.series. Setelah itu masukkan numpy-nya. Nanti kalau misal kita printnya ini bakalan sama hasilnya di sini karena kita udah transformasikan menjadi pandas. Oke, di kanan ini ada contoh lain, contoh untuk membuat data frame. Nah, ini merupakan rumus membuat data frame dengan nama kolom dan indeks sesuai yang kita mau gitu. Ini rumusnya my data frame atau my table sama dengan pd.dataframe dalam kurung yang pertama ini data, kedua indeks, dan yang ketiga kolom. Contohnya pd.dataframe ini data, np.random ini jadi untuk datanya sendiri kita pakai numpy dan menggunakan random. Jadi dari ini untuk barisnya, ini untuk kolomnya. Jadi nanti bakal menghasilkan suatu kayak tabel gitu. Isinya itu ini numpy angka random gitu. Yang kedua ini ada indeks. Indeks ini untuk nama barisnya. Misalnya ini row 1, row 2, row 3. Kolom ini untuk nama kolomnya, kolom 1, kolom 2. Nanti ini data ini berdasarkan yang tadi ya, np.random ini. Nah, ini nanti kalau kita misalnya view my data frame nanti dia bakal jadi kayak gini. Next. Nah, ini rumus yang salah satu rumus yang paling penting juga untuk kita pahamin ya kalau untuk basic ya. Jadi rumus menentukan kondisi dan melihat kolom di data frame. Nah, ini my data frame, saya tuh kurung siku ini ada kurung siku 1, ini kondisi. Kalau misalnya kita pakai kurung siku 2, ini kolom apa aja yang mau ditampilkan gitu. Harus diingat kalau misalnya sikunya 1 ini untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Sikunya 1 ini kondisi, kalau misalnya sikunya 2 ini kolom yang mau ditampilkan. Contohnya ini my data frame. My data frame di sini ini kan kondisi ya. Karena my data frame saya tuh siku kolom siku di kurung siku di sini kondisi, kurung siku yang ada double ini 2, ini kolom apa aja yang mau ditampilkan. Ini kondisinya misalnya saya mau lihat dari kolom 1 ini yang nilainya ini kurang dari 0,8 itu yang mana aja sih gitu. Terus ini untuk kolom yang mau ditampilkan kolom 1 sama kolom 2. Oke, ini yang nanti bakal tampil kalau misalnya kita buka datanya ya, kita view data frame kita. Next. Satu, apa yang bisa dilakukan dalam dataset? Oke. Sebenarnya dalam dataset atau tabel yang dalam bentuk apa ya, yang udah ditransformasikan menggunakan pandas itu, kita bisa melakukan beberapa fungsi ya, dan ini mungkin ada beberapa yang mau saya jelaskan. Mungkin yang biasa dipakai itu ada menambahkan kolom. Ini misalnya kita mau nambahin kolom, ini formatnya kayak gini, tapi ini itu langsung kita definisiin aja nih kolom barunya. Misalnya my data frame, ini kolom barunya ini langsung definisiin isinya ini apa. Misalnya pengen isinya itu kolom 1 dikali 2, jadi isinya itu bakalan mengikuti kolom 1 tapi hasil perkalian dikali 2 gitu. Saya itu ada juga bisa menghapus kolom menggunakan drop. Saya itu nama kolomnya, aksisnya ini bisa 0 dan juga 1. 0 ini untuk menghapus baris, kalau 1 ini untuk menghapus kolom. Ini berhubung contohnya ini menghapus kolom, jadi aksisnya 1.
Describe ini untuk melihat max, min, rata-rata dan juga min gitu ya, dan lain-lain. Ada standar deviasi juga. Ini nanti untuk implementasinya bisa dilihat sendirilah, ya explore sendiri. Terus juga ada sort values untuk mengurutkan data, rename untuk mengedit nama kolom. Terus juga ada group by, agregasi. Nanti kita bisa kombinasikan group by ini dengan misalnya sum, count, atau min, max, dan lain-lain gitu. Next, setelah itu ada fungsi dataset Panda yang berguna untuk data analis. Nah, ini sebenarnya beberapa aja yang biasa dipakai ya untuk basic data analis. Jadi yang pertama ini ada melihat data kosong di data frame. Kita bisa pakai data frame, nama data frame kita, setelah itu .isNull atau data frame.isNa. Nanti dia bakal menampilkan tabel isinya itu nanti true false gitu. Nanti kalau misalnya datanya itu kosong, dia bakal outputnya tuh true gitu. Dan ini juga ada berkaitan dengan data null, menghitung null dari setiap kolom. Misalnya dari satu kolom itu ada nullnya itu ada berapa sih. Nah, itu kita bisa pakai data frame.isNull.sum. Kita juga bisa mengisi kolom yang isinya kosong dengan cara data frame nama kolom tersebut, setelah itu filna. Ini lumayan penting ya untuk filna ini. Setelah itu dalam kurung data frame kolomnya, nama kolomnya, setelah itu min. Kita mau ganti yang tadi kosong menjadi rata-rata gitu. Next, untuk melihat total di satu kolom yang isinya sama, ini mirip group by count. Jadi kita mau lihat di satu kolom ini ada berapa aja sih yang mewakili dari tabel dari nama tertentu gitu. Ini kayak group by aja sih, group by count. Ini kita bisa pakai value count. Ini penting ya, jadi kita bisa tahu tuh nanti dalam satu kolom itu ada jumlahnya. Misalnya ini contoh aja ya, misalnya ada satu kolom, jadi misalnya satu tabel penjualan nih, ada satu kolom yang namanya nama barang. Misalnya nama barangnya itu baju, ada 2 baju dan juga 1 jeans. Nanti kalau misalnya kita value count, nanti bajunya itu nanti isinya itu ada 2, 1 jeansnya itu nanti ada 1 gitu. Next. Nah, ini juga nggak kalah penting untuk menggabungkan 2 data frame table. Kita bisa pakai concat, join, dan merge. Yang pertama join di sini. Untuk join di sini kita bisa pakai formatnya ini ya, pd.concat. Setelah itu data frame pertama, data frame kedua yang mau di join. Setelah itu aksisnya bisa 0 atau 1. Kalau 1 ini itu untuk menggabungkan horizontal. Jadi ini untuk menggabungkan antar kolom ya. Kalau misalnya ini data frame-nya kayak gini, data frame pertama kayak gini, dan data frame kedua kayak gini, kita pakai aksis 1, dia bakal nyamping kayak gini ya. Kalau misalnya aksisnya 0, dia bakal ke bawah gitu. Next, join hampir mirip, cuman ini ada sedikit tambahan fungsi. Misalnya kita mau join, misalnya ini ada beberapa tipe join, ada left join, inner join, full outer join, sama right join. Oke, ini untuk contohnya ya. Misalnya aku punya satu tabel namanya region atau wilayah, satu tabel yang lainnya namanya penjualan. Nah, aku mau join tuh dari 2 tabel itu pakai misalnya tipenya left. Nah, nanti misalnya di region, karena left ini kan dia regionnya nih misalnya di sini ya. Nah, nanti kalau misalnya ada data yang pas digabungin itu, data wilayah sama penjualan itu ada yang nggak ada di salah satu tabel tersebut, itu nanti tetap ditampilin di sini di left, tapi nanti di cellsnya ini dia bakal kosong datanya. Next, untuk penggabungan data frame selanjutnya ini ada merge. Merge ini untuk menggabungkan 2 tabel data frame dengan nama kolom primary yang berbeda dari 2 tabel tersebut. Nah, ini untuk formatnya sendiri
pd.merge data frame pertama, data frame kedua, setelah itu left on sama dengan kolom tabelnya, setelah itu right on kolom tabel kedua. Jadi misalnya kita mau menggabungkan dua tabel tapi nama kolom untuk penghubungnya itu kan harus ada penghubungnya, itu namanya tuh beda. Jadi kita pakai ini ya, left on untuk kolom tabel 1, ini misalnya primary key-nya. Satu ini untuk ini foreign key di tabel yang lainnya. Nah, ini kita bisa samain dan ini biasanya dipakai sih. Oke, gitu aja sih. Terima kasih udah nonton video kali ini. Semoga aja materi yang disampaikan pada video kali ini bermanfaat, dan terima kasih.